Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Amanda Peter Christie, Muhammad Rizky Usman Syahputra, Nandini Novriani, Repa, dan Sherly Liani Junaiwinda. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Pembelahan sel terjadi dalam dua cara. A. Pembelahan langsung atau amitosis. B. Pembelahan tidak langsung. A. Pembelahan langsung atau amitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Organisme yang melakukan pembelahan langsung, organisme prokariotik atau misal bakteri dan archaebacteria, dan organisme bersel satu atau uniseluler. B. Pembelahan tidak langsung merupakan pembelahan sel yang melalui dua tahap pembelahan, yaitu 1. Mitosis, 2. Meiosis. 1. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang 1. terjadi pada sel tubuh atau somatik, 2. melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N dan sama dengan induknya. 3. Bertujuan memperbanyak jumlah sel untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pembelahan mitosis terdiri dari A. Profase, B. Metafase, C. Anafase, D. Telofase. A. Tahapan profase. Memasuki profase, kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas dua kromatid yang dihubungkan oleh sebuah sentromer. Nukleus dan membran inti menghilang. Akhir profase terbentuklah spindel. B. Tahapan metafase. Pada tahap ini, kromatid berjejer di ekuator atau bidang pembelahan. Kemudian, sentriol lalu menjulurkan benang spindel berupa mikrotubulus yang berikatan dengan kinetokor tiap kromatid. C. Tahapan anafase. Pada tahap ini, kariokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kromosom kemudian ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. D. Tahapan telofase. Pada tahap ini, inti sel mulai terbentuk. Kemudian, sentriol kembali menjadi sentromer. Dan sitokinesis atau pembelahan sel diawali invaginasi atau pelekukan ke dalam atau sel hewan, atau cell plate atau pelekukan keluar atau sel tumbuhan. Hasil akhir mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom diploid atau 2N. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan pertama, terjadi pada sel kelamin atau gamet. 2. Memiliki dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N dan beda dengan induknya. 3. Bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Tahapan pembelahan meiosis terdiri atas meiosis 1 dan meiosis 2. Masing-masing dengan tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis 1 adalah tahap reduksi kromosom. Tahap profase 1 atau fase terlama meiosis dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, leptoten, yaitu kromatin memadat membentuk kromosom. 2. Zikoten, yaitu kromosom homolog saling berdekatan dan menempel atau sinapsis, dan sentrosom membelah menjadi dua sentriol kemudian menuju kutub yang berlawanan. 3. Pakiten. Pada tahap ini terbagi menjadi 3. Pertama, kromosom homolog saling menempel membentuk struktur tetrat atau bivalen dan mengganda. Yang kedua, pindah silang atau crossing over. Gen pada kromosom homolog terjadi pada kiasma, yaitu bagian lengan dua kromosom yang saling menempel. 3. Pindah silang menyebabkan terbentuknya sel gamit dengan susunan gen baru. 4. Diploten. Pada tahap ini yaitu pindah silang telah selesai dan kromosom homolog menjauh,
namun masih ada kiasma dan inti selnya mulai menghilang. 5. Diakinesis, yaitu kromosom homolog sudah berpisah dan inti selnya telah menghilang. Tahap metafase 1, yaitu kromosom homolog saling berhadapan di ekuator dan sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Tahap anafase 1, terjadi reduksi kromosom homolog ditarik benang spindel menuju masing-masing kutub. Tahap telofase 1, yang pertama inti sel mulai terbentuk, yang kedua sentriol kembali menjadi sentromer, yang ketiga sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal. Hasil akhir meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom haploid atau N karena terjadi reduksi kromosom. Interkinesis adalah jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis 2. Meiosis 2. Meiosis 2 adalah tahap perbanyak sel anakan dan tahapannya sama seperti pembelahan mitosis. Tahap profase 2. 1. Kromatin memadat membentuk kromosom, lalu membentuk kromatid. 2. Sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan. 3. Inti sel mulai menghilang. Tahap metafase 2. 1. Kromatid berjejer di ekuator. 2. Sentriol lalu menjulurkan benang spindel yang berkaitan dengan tiap kromatid. Tahap anafase 2. 1. Karyokinesis atau pembelahan inti. Kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. 2. Kromosom kemudian ditarik benang spindel. Tahap telofase 2. 1. Inti sel mulai terbentuk. 2. Sentriol kembali menjadi sentromer. 3. Sitokinesis atau pembelahan sel. Hasil akhir meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid N. Gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Gametogenesis terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, gametogenesis pada hewan yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Yang kedua, gametogenesis pada tumbuhan yang terdiri dari mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Tahap spermatogenesis teman-teman dapat lihat pada gambar yang telah kami tampilkan. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Berikut adalah tahap oogenesis. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang telah kami sediakan. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora dalam buluh serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Berikut ini adalah tahap mikrosporogenesis. Teman-teman dapat lihat di gambar. Tahap pertama, mikrosporosit atau sel induk 2N mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora. Tahap kedua, mikrosporosit mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis, membentuk inti vegetatif atau inti tabung N dan inti generatif atau sperma N. Tahap yang ketiga adalah sperma akan mengalami mitosis dalam buluh serbuk menjadi inti sperma 1N dan inti sperma 2N. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Teman-teman dapat lihat ini adalah gambar tahap megasporogenesis. Tahap pertama, megasporosit atau sel induk 2N mengalami meiosis menjadi 4 sel megaspora atau N. Kemudian 3 sel megaspora mati. Tahap kedua, sel megaspora yang tersisa mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis menjadi sel kandung lembaga yang mengandung 8 inti. Tahap yang terakhir,
Inti sel kandung lembaga lalu bergerak. 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum N dan 2 sinergit. 2 inti berada di tengah bergabung menjadi IKLS atau 2N. 3 inti menuju kalaza menjadi antipoda kemudian mati. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Ayu Ting Ting, Milky Piting. Thank you for everything.